Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1 di halaman 231 hingga 232. Ayo kita berlatih 3.4. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tentukan hasil bagi yang A 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat oleh 2x kuadrat. Nah, cara membagi aljabar itu kita bisa menggunakan bagi kurung. Caranya seperti ini, Dek. Tulis aja dulu 2x kuadrat ini di luar ya. Yang 12x pangkat 3 plus 4x itu di dalam. Begini. 1A, ini 2x kuadratnya di luar. Terus, nah 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadratnya di dalam. Kayak gini. Oke, sekarang kita bagi. Yang dibagi yang depan dulu ini 12x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat. 12 bagi 2 adalah 6. X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu adalah X pangkat 1 atau X saja. Dari mana? 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, kalau 1 itu biasanya nggak ditulis ya, jadi X saja. Sekarang 6X dikalikan lagi dengan 2X kuadrat. 6 kali 2 adalah 12. X dikali X kuadrat adalah X pangkat 3. Dari mana? Pangkat 1 ditambah pangkat 2. Itu pangkat 3. Terus kita kurangkan. 12x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 3 pasti habis. Turunlah yang ini, 4x kuadrat. Nah, sekarang 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat habis. 4 dibagi 2 ya 2. Tandanya apa? Positif ya, karena ini 4-nya positif dibagi 2-nya positif. Berarti positif 2. 2 dikali 2X kuadrat ya 4X kuadrat. Dikurangi hasilnya 0. Jadi jawaban untuk nomor 1A adalah 6X plus 2. Kita pindahkan sama dengan 6X plus 2. Oke, untuk yang B, X pangkat 2 plus 5X plus 6 dibagi oleh X plus 2. Caranya sama, kita tulis dulu X plus 2-nya ditaruh di luar ya. Nah, gini. Oke, ini ditaruh di dalam X kuadrat plus 5X plus 6. Oke, nah sekarang kita bagi. X kuadrat dibagi X saja. Gitu, nggak usah dibagi plus 2-nya. Jadi X kuadrat dibagi X. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 itu menjadi X pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Dari mana dapat X pangkat 1? 2 dikurangi 1. Oke, sekarang dikembalikan. X kali X plus 2. X kali X adalah X kuadrat. X dikali positif 2 adalah positif 2X. Kayak gini. Dikurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat habis. 5X dikurangi 2X ya 3X. Ya kan? Terus positif 6-nya turun. Nah, sekarang 3X plus 6 ya dibagi X plus 2. 3X aja dibagi X. Berapa 3X dibagi X? 3 ya, positif 3. Gitu. Dikembalikan, 3 dikali X plus 2. 3 kali X adalah 3X. 3 dikali positif 2 adalah positif 6. Dikurangi hasilnya 0. Dah, berarti 1B jawabannya adalah X plus 3. Kita pindahkan ya. Yes. Sekarang yang C. 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 dibagi oleh X plus 2. Caranya kita tulis dulu X plus 2-nya yang di luar ya. Gini. Nah, soalnya ini taruh di dalam. 2X kuadrat kurangi X kurangi 10. Oke, kita bagi ya. 2X kuadrat dibagi X saja ya. 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 menjadi 2X pangkat 1. Pangkat 1 seperti biasa nggak usah ditulis. Kita kalikan lagi. 2X kali X adalah 2X kuadrat. 2X kali positif 2 adalah positif 4X. Kayak gini, dikurang. Nah ya, 2X kuadrat kurangi 2X kuadrat habis, negatif X dikurangi 4X. Nah ini caranya seperti gini deh. Di depan huruf X itu kan tidak tertulis angka, itu sebenarnya ada angka 1.
Oke, negatif 1x dikurangi positif 4x. Kalau ditulis di mana ya? Di sini deh. Nah, negatif 1 dikurangi dalam kurung positif 4. Seperti kayak gitu. Oke, negatif berdekatan dengan positif itu tanda positifnya kalah, hilang. Menjadi gini, negatif 1 kurangi 4. Nah, berapa negatif 1 kurangi 4? Negatif 5. Jadi ini jawabannya negatif 5x. Tetap ada x-nya ya. Terus negatif 10-nya turun. Nah, sekarang negatif 5x kurangi 10 dibagi x plus 2. Ngitungnya negatif 5x aja dibagi x. Berapa negatif 5x dibagi x? Tentu saja negatif 5. Kalau kita kalikan, negatif 5 kali x adalah negatif 5x. Negatif 5 dikali positif 2 adalah negatif 10 dikurang. Hasilnya 0. Jadi jawaban untuk nomor 1C adalah 2x kurangi 5. Tulis. Oke, yes. Nomor D, 1D. Tulis dulu soalnya ya, sepanjang itu. 2x min 5-nya di bagian luar. Nah, ini sudah Kak Sari salin untuk yang 1D. Langsung kita kerjakan. 2x pangkat 3 dibagi 2x. 2 bagi 2, 1. X pangkat 3 dibagi x adalah x pangkat 2. Satunya di sini nggak ditulis, nggak apa-apa. Lanjut, dikalikan. X pangkat 2 dikali 2x adalah 2x pangkat 3. X pangkat 2 kali negatif 5 adalah negatif 5x pangkat 2. Oke, kita kurangi. 2x pangkat 3 kurangi 2x pangkat 3 habis. 7x kuadrat kurangi negatif 5x kuadrat. Hati-hati, ini seperti ditulis kayak gini deh. 7 kurangi negatif 5. Nah, negatif berdekatan dengan negatif itu nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Berarti ini seperti 7 ditambah 5. Berapa 7 ditambah 5? 12 ya. Jadi ini jawabannya adalah 12. Ada x kuadratnya. Kayak gitu. Terus negatif 14x turun. Nah, sekarang kita bagi ya. 12x kuadrat dibagi 2x. 12 dibagi 2 adalah 6, positif 6. X kuadrat dibagi x adalah x. Kita kembalikan, 6x dikali 2x min 5. 6x kali 2x adalah 12x kuadrat. 6x kali negatif 5 adalah negatif 30x. Wow, kita kurangi. 12x kuadrat kurangi 12x kuadrat nggak ada masalah, habis. Sekarang negatif 14 dikurangi negatif 30. Nah, kita hitung tersendiri di sini. Negatif 14 dikurangi negatif 30 ya. Ini negatif berdekatan dengan negatif itu nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Berarti negatif 14 positif atau tambah 30. Berapa negatif 14 tambah 30? Tentu saja positif 16. Jadi ini jawabannya 16, terus ada x-nya. Kayak gitu. Nah, negatif 40-nya turun. Sekarang dibagi lagi. 16x saja yang dibagi dengan 2x. 16x dibagi 12x adalah positif 8. Oke, kalau kita kali ulang 8 dikali 2x adalah 16x. 8 dikali negatif 5 adalah negatif 40. Dikurangi 0 ya. Nah, karena ini kan udah sama, 16x dikurangi 40 dikurangi dengan 16x min 40. Ya, habis ya 0. Jadi jawabannya adalah x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8. Kita pindahkan. Yes. Terakhir yang 1E ya. 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat kurangi 5x ditambah 6 dibagi oleh x plus 2. Kita tulis dulu soalnya. Nah, ini dia soal yang untuk 1E. Langsung ya kita bagi ya. 3x pangkat 3 dibagi x. Tentu saja hasilnya 3x pangkat 2. Oke, sekarang dikalikan silang. 3x pangkat 2 dikali x adalah 3x pangkat 3. Terus 3x pangkat 2 dikali positif 2 adalah positif 6x pangkat 2. Terus dikurangkan. Gini.
3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 itu habis. Negatif 4x kuadrat dikurangi positif 6x kuadrat. Ini nanti hasilnya pasti ada x kuadratnya. Nah, negatif 4 dikurangi positif 6. Hati-hati ya menghitungnya ya. Gini, negatif 4 kurangi positif 6. Tanda positif kalau berdekatan dengan negatif ini positifnya kalah ya, jadi hilang. Boleh ditulisnya negatif 4 kurangi 6. Gini, berapa negatif 4 kurangi 6? Negatif 10. Oke, sekarang negatif 5x nya turun. Kita bagi ya, negatif 10x kuadrat dibagi x saja. Hasilnya tentu saja negatif 10x. Kalau kita kalikan, negatif 10x dikali x plus 2, hasilnya adalah negatif 20x. Negatif, gini. Negatif 10x kali x adalah negatif 10x kuadrat. Terus negatif 10x dikali positif 2 adalah negatif 20x. Wow, dikurang. Oke, negatif 10x kuadrat dikurangi negatif 10x kuadrat, karena atas bawah sama, kalau dikurangi pasti 0. Sekarang yang ini, negatif 5x dikurangi negatif 20x. Nanti hasilnya pasti ada x-nya. Sekarang negatif 5 dikurangi negatif 20 gitu ya. Seperti negatif 5 ditambah 20. Berapa negatif 5 ditambah 20? 15. Terus positif 6 nya turun. 15x dibagi x tentu saja 15 ya. 15 dikali x adalah 15x. 15 dikali positif 2 adalah positif 30. Nah, dikurang. Oke. 15x dikurangi 15x habis. 6 dikurangi 30 adalah negatif 24. Nah, gimana ini kalau nggak 0 Kak Sari hasilnya? Ya sudah, di sini tulis sisa negatif 24. Maksudnya sisa negatif 24 itu artinya gini, boleh dibaca hasilnya itu adalah 3x kuadrat kurangi 10x ditambah 15 kurang 24. Artinya seandainya soal awalnya ini tadi kita tambahi dengan 24 menjadi plus 30 gitu ya. Kemudian dibagi x plus 2, nanti hasilnya akan pas ini aja, tanpa sisa, tanpa kekurangan. Tapi nggak apa-apa, pembagian aljabar itu juga seperti pembagian bilangan biasa. Kadang-kadang ada sisanya juga, kadang-kadang ada kurangnya juga gitu. Nggak masalah deh. Jawab aja gini. Hasilnya adalah 3x kuadrat min 10x ditambah 15 sisa negatif 24. Gitu aja ya. Kita pindahkan sama dengan gini. Sisa negatif 24. Negatifnya diikutkan loh ya, karena kadang-kadang sisanya itu berupa positif, kadang-kadang juga negatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil bagi 4x plus 6 oleh 2x plus 8. Nah, kalau yang bentuk seperti ini nggak usah pakai bagi kurung, kita pakai bentuk pecahan aja. Ditulis dulu soalnya seperti ini. Nomor 2, 4x plus 6 dibaginya tapi dalam bentuk per ya, per 2x plus 8. Gini, sama dengan, oke, 4x plus 6 nya kita pecah. 4 sama 6 itu sama-sama punya faktor 2, jadi 2 nya boleh dikeluarkan gini ya. Kemudian dalam kurung, nah 2 dikali berapa agar jadi 4x? Tentu saja dikali 2x. Lagi, 2 dikali berapa agar jadi positif 6? Tentu saja dikali positif 3. Jadi gini, oke, pernya adalah 2x plus 8. Nah, ini juga 2 sama 8 ini sama-sama punya faktor 2. Jadi boleh dikeluarkan 2-nya gitu. Sekarang kita baca 2 dikali berapa yang hasilnya 2x. Tentu saja dikali x. Ya kan, 2 dikali x kan 2x. Terus 2 dikali berapa yang hasilnya positif 8. Dikali positif 4 ya. 2 dikali positif 4 itu positif 8. Nah, sudah. Sekarang terlihat kan atas bawah sama-sama punya 2. Boleh dibagi atau dicoret. Sehingga hasil akhirnya hanya yang di dalam kurung aja. Yaitu 2x plus 3 per x plus 4. Ini hasil baginya ya. Kita pindahkan nomor 2 sama dengan 2x plus 3 per x plus 4. Selesai. Kita lanjutkan soal nomor 3. Perintahnya
Tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x min 1. Kemudian tentukan hasil baginya. Nah, pokoknya gini, kalau dibagi hasilnya adalah 3x min 1. Nah, bentuk aljabarnya apa? Berarti kita harus menentukan dua macam gitu ya. Terus nanti langsung ditentukan juga hasil baginya. Caranya kayak gini deh. Agar paham, Kak Sari misalkan gini untuk soal nomor 3. Misalnya kita punya bilangan A dibagi B, hasilnya itu harus 2 gitu. Nah, A-nya sama B-nya nggak dikasih tahu, ditanyakan. Kita boleh mengganti A dan B ini sesuka hati kita. Kamu mau mengganti berapa? Misalnya mau gantinya 10 bagi 5. Boleh kan? 10 bagi 5, 2. Boleh. Atau diganti dengan katakanlah 12 bagi 6. Nah, 12 bagi 6 juga 2. Pokoknya hasilnya 2, A sama B ini boleh, bebas. Nah, punya kita juga gitu, Dek. A dibagi B, pokoknya hasilnya adalah ini, 3x min 1. Nah, jadi nanti jawabanmu dengan jawaban teman-temanmu bisa jadi berbeda. Kayak ini aja ya, ada yang jawab 10 dan 5 atau 10 bagi 5, ada yang jawab 12 bagi 6. Kedua-duanya sama-sama benar. Jadi, nanti Kak Sari akan bikin satu contoh saja. Nah, kalian kalau mau bikin contoh yang lain boleh. Caranya ikutin Kak Sari. Nah, cara mudahnya gini, kita tentukan aja dulu yang B. Kalau mau menentukan yang B, caranya gini deh. Atau lebih enak menentukan yang A aja deh ya. Nah, paling enak kita tentukan dulu aja yang A. Misalnya A-nya ini 10 ya, Dek. Untuk dapat 10 itu kita harus kalikan 5 dengan 2. Benar nggak? Terus misalnya di sini A-nya 12. Untuk mendapatkan 12 itu kita harus kalikan 6 dengan 2. Nah, berarti untuk mendapatkan yang A di sini caranya adalah B dikalikan dengan 3x min 1. Nah, B-nya berapa? Kan belum ada. Ya bebas, suka-suka kita. Misalnya Kak Sari buat B-nya adalah X plus 5. Nah, berarti dikali dengan 3x min 1. Ini nanti hasilnya adalah A gitu. Sekarang kita kalikan ya. X dikali 3x. 3x kuadrat. X dikali negatif 1. Negatif 1x. Terus 5 dikali 3x. Positif 15x. Terus 5 dikali negatif 1, negatif 5. Kita sederhanakan, suku yang sejenis digabung ya. 3x kuadratnya ditulis. Terus negatif x ditambah 15x itu seperti negatif 1 ditambah 15. Negatif 1 ditambah 15 berapa? Positif 14. X-nya harus ikut. Kurangi 5. Nah, sudah. Berarti ini jawaban kita. Ini sebagai A. X plus 5-nya sebagai B. Nah, hasilnya adalah 3x min 1. Ini contoh dari Kak Sari. Nanti kalau kalian mau bikin aljabar yang lain boleh, biar nggak samaan ya. Caranya bebas ini, tentukan aja suka-suka kalian. Oke, Kak Sari kasih contoh satu lagi ya, boleh ya. Untuk B-nya bebas, pokoknya nanti langsung kita kalikan dengan 3x min 1. Misalnya B-nya katakanlah 2x min 3 gitu, boleh. Terus kita kalikan dengan 3x min 1. Hasilnya 2x dikali 3x adalah 6x kuadrat. Terus 2x kali negatif 1 adalah negatif 2x. Negatif 3 kali 3x adalah negatif 9x. Negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Nah, ini kita sederhanakan 6x kuadrat. Terus negatif 2x ada lagi negatif 9x, jadinya negatif 11x. Terus positif 3-nya tetap. Boleh yang kayak gini juga. Nih, Kak Sari udah kasih dua contoh ya. Jadi jawabannya, ini kan tadi dia minta tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x min 1. Berarti kalau Kak Sari, suatu bentuk aljabarnya yang ini atau yang ini. Nah, salah satu. Yang atas aja ya. 3x kuadrat plus 14x min 5. Nah, kemudian tentukan hasil baginya. Ya udah, gini, hasil baginya adalah gitu ya.
Nggak kelihatannya deh ya, geser dikit. Nah gini, hasil baginya adalah, kita lihat yang tadi nih ya, kita kan pakainya 3x kuadrat plus 14x kurangi 5. Ini kalau dibagi dengan 3x min 1 hasilnya x plus 5, atau dibalik, ini kalau dibagi dengan x plus 5 hasilnya 3x min 1. Maksud bukunya adalah karena 3x min 1-nya ini sudah ada di sini nih ya, berarti pembaginya adalah 3x min 1, maka hasil baginya adalah yang ini ya, x plus 5. Kita tulis hasil baginya adalah x plus 5 gitu. Kalau yang ditulis satu lagi tadi, contoh yang kedua, berarti bentuk aljabarnya ini ya. Kemudian dibagi dengan 3x min 1. Hasil baginya adalah ini, 2x min 3. Kalian bikin sendiri boleh. Pokoknya setelah itu langsung dikalikan dan langsung ketemu hasilnya. Hati-hati mengalikannya ya, Dek ya. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Lagi, tentukan suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya 3 yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x plus 1. Kemudian tentukan hasil baginya. Ya udah, karena yang diminta adalah pangkat tertingginya 3, sementara di sini hanya 3x pangkat 1, berarti kita buat bentuk aljabar yang pangkat x-nya itu 2. Sehingga nanti kalau dikalikan dengan x pangkat 1 hasilnya x pangkat 3. Nah, langsung aja. Yuk, 3x plus 1 nomor 4 ya. 3x plus 1 kita kalikan dengan sembarang, terserah. Kalau Kak Sari misalnya mengalikannya dengan 2x pangkat 2 gitu, plus x ya, plus 7 misal nih, bebas, kalian juga bebas. Nah langsung tentukan hasilnya. Yuk, 3x dikali 2x kuadrat berapa? 6x pangkat 3. Tuh, kita pangkatnya sudah 3 mengikuti soal yang diminta. Pangkat tertingginya 3. Kemudian 3x dikali x ya, positif ya, 3x kuadrat. Terus 3x dikali positif 7, positif 21x. Lagi, 1 positif 1 dikali 2x kuadrat, tentu saja positif 2x kuadrat. Positif 1 dikali x adalah positif x. Positif 1 dikali positif 7 adalah positif 7. Kita rapi-rapikan, ini menjadi 6x pangkat 3. Terus yang sama pangkatnya boleh digabung. 3x kuadrat sama 2x kuadrat kan sama-sama x kuadrat. Berarti 3 sama 2-nya boleh ditambah. 3 tambah 2 adalah 5. Positif ya, positif 5x kuadrat. Terus ini 21x dengan 1x boleh digabung menjadi 22x. Kemudian positif 7-nya itu konstanta, nggak ada temennya, ya udah tulis aja positif 7. Nah ini Kak Sari bikin contohnya kayak gini. Kalau pengalinya 2x kuadrat plus x plus 7, kalian bisa bikin yang lain. Pokoknya dek, x-nya yang paling depan ini harus pangkat 2, supaya nanti hasilnya adalah x pangkat 3. Oke, gitu ya. Kita pindahkan. Nah, jadi suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya 3 ya. Disalinnya yang ini 6x pangkat 3 ini ya, dan seterusnya. 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 22x ditambah 7. Nah ini nanti kalau dibagi dengan gitu ya, 3x plus 1 ya, hasilnya adalah ya, hasilnya yang ini nih, 2x kuadrat plus x plus 7 gitu maksudnya ya. Atau ditulis gini juga boleh sekalian, dalam kurung gitu, dibagi dalam kurung 3x plus 1 gini. Nah sama dengan itu kan berarti hasilnya ya, kita tulis 2x kuadrat plus x plus 7. Yes. Boleh kayak gitu. Yang ini mau ditulis seperti itu juga boleh nih ya, Kak Sari rubah biar nggak disalahin nanti sama gurunya kayak gini. Kita lihat catatan kita tadi untuk yang nomor 3. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3x kuadrat plus 14x min 5 dalam kurung gitu, dibagi
3x min 1 gini sama dengan, nah hasilnya tadi ya, x plus 5. Gini aja, lebih simple. Oke, sip. Kita lanjutkan ya dek untuk soal nomor 5. Baca dulu soalnya. Nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Andi yang kemudian menyusul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang adalah 85. Apakah ucapan Andi itu masuk akal kalau maksimal nilai ujian yang mungkin dicapai adalah 100? Mengapa? Nah, untuk mengecek apakah ucapan Andi itu tadi masuk akal, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Nomor 5 ya. Kita kalikan dulu 5 orang siswa ini dengan nilai rata-ratanya. 5 dikali 80. Berapa? 400. Nah, kemudian tadi kan Andi ikut ujian menyusul ya. Berarti sekarang menjadi berenam. Kalau ditulis dalam bentuk aljabar menjadi gini, Dek. 400 ditambah Andi Kak Sari misalkan dengan huruf A besar, kemudian dibagi berenam ya, karena sekarang berenam, katanya hasil rata-ratanya adalah 85. Ini menurut keterangannya Andi. Sekarang kita cek. Nah, cara mengeceknya nilai Andi ini berapa? Gini. 400 ditambah A-nya boleh ditulis dulu sama dengan 6-nya sekarang kita kalikan dengan 85. Nah, gini. 400 ditambah A sama dengan 85 dikali 6 berapa ya? Kita hitung di sini ya. 85 kali 6 gini, 5 kali 6 30, 8 kali 6 48, tambah 3 51. Jadi 510. Nah, kalau gitu A-nya saja berapa? Ya 510 dikurangi dengan 400. Berapa ya 510 dikurangi 400? Di sini ya. Nah, kita kurangkan 0, 1 kurangi 0, 1, 5 kurangi 4, 1. Jawabannya 110. Ini maksudnya apa? Berarti nilai Andi adalah 110 pada ujian itu. Nah, mungkin enggak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena katanya nilai maksimal ujiannya hanya 100. Lah, masa nilainya Andi 110? Gitu. Jadi jawabannya tidak mungkin ya. Alasannya karena setelah dihitung jika nilai rata-ratanya 85 berarti nilai ujian Andi adalah 110 gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Baca dulu. Bentuk aljabar x kuadrat dikurangi 4x kurangi 60. Jika dibagi suatu bentuk aljabar, hasilnya adalah x min 10. Tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut. Yang ditanya adalah pembaginya. Maksudnya seperti ini. Untuk nomor 6. X kuadrat dikurangi 4x dikurangi 60, ini kalau dibagi dengan bentuk aljabar tertentu ya, hasilnya adalah ini x min 10 gitu. Nah, kita disuruh menebak ini pembaginya berapa, aljabarnya ini apa, kayak gitu. Cara mudahnya justru gini dek, yang depan ini kita langsung bagi aja dengan yang belakang ya, pakainya bagi kurung. Ini x min 10-nya ditulis di luar. Kemudian x kuadrat min 4x min 60-nya taruh di dalam. Dibagi seperti biasa ya, bagi kurung. Yuk, x kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Kemudian x dikali x adalah x kuadrat. Nah, x dikali negatif 10 adalah negatif 10x. Gini dikurangi. X kuadrat kurangi X kuadrat habis. Negatif 4X dikurangi negatif 10X. Seperti negatif 4 ditambah 10 ya. 6X. Terus negatif 60-nya turun. 6X dibagi X adalah positif 6. Oke. 6 dikali X adalah 6X. Kemudian 6 dikali negatif 10 adalah negatif 60. Dikurangi. Karena atas dengan bawah sudah sama, kalau dikurangi hasilnya pasti 0. Nah, berarti jawabannya adalah X plus 6. Ini dia yang dimau, soal nomor 6. Oke, jelas ya?
Yes. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Baca dulu. Tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2, oke, hasilnya adalah 2X plus 6. Kalau dituliskan seperti ini, bentuk aljabarnya yang belum tahu. Nomor 7 nih ya, bentuk aljabarnya belum tahu. Tapi kalau dibagi dengan X plus 2, hasilnya 2X min 6. Gini. Nah, kalau mau menebak aljabarnya ini berapa, cara mudahnya gini dek. Kita kalikan saja X plus 2 dengan 2X min 6. Nanti hasilnya itu taruh di sini. Triknya kayak gitu ya. Oke, yuk kita kalikan X plus 2 dikali dengan 2X min 6. Nah, gini sama dengan, yuk. X kali 2X adalah 2X kuadrat. X dikali negatif 6 adalah negatif 6X. Positif 2 dikali 2X adalah positif 4X gitu. Terus 2 kali negatif 6 adalah negatif 12. Kita rapikan. 2X kuadrat tulis lagi. Negatif 6X ditambah 4X itu menjadi negatif 2X. Negatif 12-nya tetap. Nah, ini hasilnya. Jadi aljabar yang dimaksud adalah 2X kuadrat kurangi 2X dikurangi 12. Ini kalau dibagi X plus 2 hasilnya pasti 2X min 6. Jelas ya? Sip. Lanjut ke soal nomor 8. Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor, yaitu X plus 3, X min 6, dan 2X plus 7. Tentukan bentuk aljabar tersebut jika dibagi 6 min X. Nah, kalau faktor-faktornya yang sudah diketahui untuk menentukan bentuk aljabarnya, ini caranya faktor-faktornya ini kita kalikan aja, kemudian dibagi dengan yang dimau. Ya, seperti ini caranya. Kita tulis ketiga faktornya menjadi dikali. Kayak gini ya dek. X plus 3 dikali X min 6 dikali 2X plus 7. Terus dibagi dengan 6 min X sesuai yang diminta soal. Gini, oke. Nah, cara mengerjakannya, ini jangan buru-buru langsung dikalikan. Tetapi yang 6 min X ini kita rubah aja dulu menjadi kayak gini. Ini tulis dulu pernya gitu ya. Nah, kemudian 6 min X ini kita rubah menjadi min dalam kurung X plus 6. Kenapa? Coba kita baca ya. Min kalau dikali X itu jadinya min X. Tuh. Min kalau dikali positif 6 itu jadinya min 6 ya. Oke, sebentar. Sebentar, saya ralat ya, Dek. Nah, ini diulangi dari yang 6 min X, ini dirubah menjadi min X min 6. Ini jangan plus 6 seperti tadi, malah salah. Kalau kita cek min kali X itu hasilnya adalah min X, betul. Terus min dikali min 6 atau negatif dikali negatif 6 itu hasilnya positif 6. Nah, ini 6 ini adalah positif 6. Jadi bentuk 6 min X itu boleh ditulis menjadi min dalam kurung X min 6. Kenapa kok dirubah gini? Kenapa? Karena nanti biar bisa dicoret dengan X min 6 yang atas ini. Kalau ditulis yang atas ya, X plus 3 dikali X min 6 dikali 2X plus 7. Ini hasilnya adalah X min 6-nya boleh dicoret dulu dengan X min 6. Sehingga hasil yang atas hanyalah X plus 3 dikali dengan 2X plus 7. Terus nanti harus dibagi dengan negatif 1. Ini di depannya boleh ditambah angka 1. Gini. Negatif 1. Nah, jadi lebih simpel. Sehingga sekarang kita hanya perlu menghitung X plus 3 dikali 2X plus 7. Yuk, X dikali 2X adalah 2X kuadrat. X dikali positif 7 adalah positif 7X. Positif 3 dikali 2X adalah positif 6X. Dan positif 3 dikali positif 7 adalah positif 21. Ingat harus dibagi dengan min 1 nantinya ya. Terakhir aja. Sekarang yang atas kita selesaikan dulu. 2X kuadrat tetap ditulis 2X kuadrat. Nah ini positif 7X ditambah lagi 6X. Jadinya positif 13X. Nah, positif 21-nya ditulis biasa per negatif 1.
Oke, nah sekarang hasil akhirnya adalah karena dibagi dengan negatif 1, semua yang di atas ini menjadi negatif. Gini, negatif 2x kuadrat, negatif 13x, negatif 21. Ini hasil akhirnya untuk nomor 8. Gitu ya, Dek ya. Mudah-mudahan paham ya. Pelan-pelan aja memahaminya, diulang lagi boleh videonya di pause terus kalian kerjakan sendiri. Nah, nanti yang nggak paham yang mana di play lagi. Nah, kalau ada pertanyaan buat Kak Sari boleh langsung tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti di akhir Kak Sari akan menawarkan konsultasi individu. Jadi boleh tanya-tanya PR secara japri individu. Kak Sari tidak lagi menawarkan grup gratis karena grup gratisnya itu sudah terlalu ramai, jadi kurang kondusif. Ada juga anak-anak itu yang nakal, maksudnya iseng, terus kirim-kirim gambar-gambar stiker yang nggak bagus gitu ya, Dek ya. Makanya grup kadang-kadang Kak Sari nonaktifkan juga. Jadi tidak Kak Sari tawarkan lagi, mohon maaf ya untuk grup gratisnya. Nah, Kak Sari tawarkan konsultasi PR individu, tetapi ini berbayar. Nanti nggak akan mahal kok insya Allah. Kalian tanya aja dulu orang tua, nah siapa tahu diizinin ya, nanti belajar langsung sama Kak Sari. Soal di foto, kemudian Kak Sari kirim foto jawabannya. Nanti kalian pelajari, disalin sambil dipahami, insya Allah siap lebih dini. Jadi pas ujian kalian bisa. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 8. Terakhir, kita kerjakan soal nomor 9. Yeay, terakhir. Diketahui hasil bagi bentuk aljabar A oleh B adalah 2x min 1. Tentukan kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang dapat kalian temukan. Nah, ini juga bebas ya, Dek. Jadi A sama B-nya bebas, asalkan A dibagi B hasilnya 2x min 1. Nah, jadi nanti jawaban kita atau jawabanmu dengan teman-temanmu boleh berbeda. Kak Sari buatkan satu contoh jawaban ya. Oke, caranya gini. A dibagi B hasilnya 2x min 1. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kalau gitu kita kalikan aja 2x min 1 ini dengan B. B-nya itu sembarang. Nah, nanti hasilnya adalah A. Gini ya. Jadi yuk B-nya misalnya Kak Sari mau 3x plus 5 gitu ya, dikalikan dengan 2x min 1. Nah, ini nanti hasilnya adalah A gitu. Ya, 3x dikali 2x adalah 6x kuadrat. 3x dikali negatif 1 adalah negatif 3x. 5 dikali 2x adalah 10x. Kemudian 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Sama dengan 6x kuadrat. Ini negatif 3 ditambah 10 itu positif 7. Ada x-nya. Terus negatif 5. Nah, jadi gini. Ini adalah A. Kemudian 3x plus 5-nya adalah B. Nah, A kalau dibagi B hasilnya adalah 2x min 1 gitu. Ini salah satu contoh aja. Kalian boleh bikin apapun untuk B sama A-nya. Terutama B-nya harus ditentukan dulu. Nanti B dikali dengan 2x min 1 itu hasilnya adalah A. Oke. Jadi kalau untuk nomor 9 ini punya Kak Sari ya, dijawab A-nya sama dengan gini. 6x kuadrat plus 7x min 5, dan yang B-nya sama dengan 3x plus 5. Ini yang contoh Kak Sari. Oke, mau contoh sekali lagi kah? Satu kali lagi boleh ya. Jadi A dibagi B harus 2x min 1. Misalnya Kak Sari mau menentukan B-nya adalah x kuadrat plus 8. Wow. Nah, dikalikan dengan 2x min 1 gitu ya. Tapi biasanya kalau x kuadrat itu ada x-nya lagi, tapi nggak apa-apa. Gini juga oke lah. Yuk, langsung aja sama dengan x kuadrat kali 2x. Tentu saja 2x pangkat 3. Terus x kuadrat kali negatif 1, negatif x kuadrat. 8 dikali 2x ya, positif ya, berarti positif 16x. Terus 8 kali negatif 1, negatif 8. Hasilnya 2x pangkat 3. Ini negatif
min. Oh, ini sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi ya. Berarti hasilnya ya udah bener. Selesai malahan. Lebih simpel. Ini kalau contohnya B-nya kita tentukan X kuadrat plus 8. Ya. Jadi 2X pangkat 3 ini 2X pangkat 3 kurangi X pangkat 2 ditambah 16X kurangi 8 ini sebagai A. X kuadrat plus 8-nya sebagai B. A dibagi B hasilnya 2X min 1. Gitu ya, kalian bikin sendiri lebih bagus malahan. Nah, nanti kalau yang sudah gabung di konsultasinya Kak Sari ya, sudah daftar, maksudnya di konsultasi PR individu, ini kita malah bisa diskusi soal ya. Ketentuannya gini, satu hari itu boleh bertanya 5 soal ya, 5 soal per hari dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya hari Minggu dan tanggal merah. Terus bayar ya Dek ya, ini bayarnya 80.000 per bulan. Mahal nggak? Mudah-mudahan masih terjangkau untuk kalian yang dari mana saja ya, supaya lebih pintar, mengeluarkan biaya sedikit nggak ada masalah. Hitung-hitung untuk les online ya, 80.000 per bulan. Nah, sebaiknya yang tanya-tanya tentang ketentuan konsultasi ini, cara transfernya gimana, kemudian tanya lagi nanti kalau gini gitu gimana Kak, itu sebaiknya orang tua aja. Kenapa? Karena ini melibatkan uang. Nanti kalian tahu beres aja setelah didaftarkan. Untuk tanya-tanya ke Kak Sari langsung di 081 456 10 9870. Orang tua aja ya Dek ya, atau paman atau bibi, terserahlah, pokoknya yang sudah dewasa. Kalian nanti setelah didaftarkan boleh langsung yang jabri Kak Sari itu kalian, jadi nggak orang tuanya itu boleh, tapi untuk proses awalnya sebaiknya orang tua. Sekali lagi Kak Sari minta maaf, grup konsultasi PR yang gratis sudah tidak ditawarkan lagi. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu ya. Terakhir, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, boleh di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.